kemudian hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa hormat. Marilah kawan, mari kita berbakti di tanah kita bernegara bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Wibawa Pancasila. Satu langkah pasti, bagiku satu langkah pasti. Ini sudah tidak bisa jalan lagi. Kita tinggal di sebuah negara hukum, tapi di dalam hukum itu adalah apa katanya, bukan apa nyatanya. Ya, Itu membuktikan kita punya hukum yang berlandaskan undang-undang seperti yang tertuang dalam pasal 28 di ayat 1. Namun, apa jadinya dan apa gunanya? Diputuskan berdasarkan murni, berdasarkan mani, berdasarkan kursi, dan juga berdasarkan tingkatan. Mau jadi apa hukum di negeri ini? Menggunakan hukum di negeri ini. Hukum di negeri ini memang belum mati, tapi sudah sekarat maut. Pasal 28 di ayat 1 hanya sampai pada posisi tertuang. Setelah tertuang, digelar dan dibuang. Hari demi hari kita menuntut justice, belum lagi kasus kolusi, nepotisme, dan juga korupsi. Mau jadi apa negeri kita? Untuk mendapatkan keadilan dan kemerdekaan serta hanya ada satu kata, lawan. Kawan-kawan, kita jangan takut. Pemerintah yang membatasi HAM wajib kita lawan. Jangan jadi polisi bawa senjata kemana-mana ya. Kalau salah dikit tembak. Siapa yang dia lindungi? Pemerintah yang membatasi HAM atau rakyat jelata?
Dengan sabar dan sabar, kita merawat harapan agar istriku kembali ke dalam pelukan. Berharap dirimu muncul memasak makanan enak seperti biasanya. Mengobrol dan menyantap makanan di satu meja bersama. Tiap pagi yang cerah, meja ini tempat kita bertiga menyambut tawa, merayakan duka dan bahagia. Sekarang semuanya telah berubah. Tinggallah kami tertawa bersama sepi. Setelah ketukan itu ditetapkan, semuanya berubah. Semua harapan pupus dan pecah. Telinga dan hati bak tergores oleh pecahan kaca bertubi-tubi. Mendengar suara ketidakmanusiawian itu, aku masih ingat ketika itu. Sidang perkara pidana pencurian ringan Bapak Hilir yang menghadiri dan memeriksa atas nama terdakwa Hinata akan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada saudara terdakwa, silakan masuk dalam ruangan. Baiklah, saya akan membacakan identitas saudara sebagaimana telah terdapat di BAP. Nama saudara Hinata, tempat lahir Riau, umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, alamat paket D, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik secara jasmani atau rohani, untuk mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pasal 363 ayat 2 KUHP. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Siap berjalan. Baiklah, silakan dibacakan. Baik, ini saja. Surat dakwaan bahwa terdakwa Hinata pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 3 sore bertempatan di paket D atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Bergilir dengan sengaja telah mencuri ubi kayu milik orang lain. Sudah selesai majelis hakim. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti Pak Hakim. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Maaf majelis hakim yang terhormat, saya tidak mengajukan eksepsi. Oke. Baik, karena terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka kita lanjutkan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap?
Siap lanjut itu. Baik, selanjutnya ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan pada persidangan ini? 2 orang saksi Pak Hakim. Silakan dihadirkan kedua saksi tersebut. Kepada saksi-saksi atas nama Tatang dan Sophie dipersilakan masuk dalam ruangan persidangan. Saudara jaksa penuntut umum, saksi 1 dan saksi 2 sebagai apa? Saksi 1 merupakan saksi korban Pak Hakim dan saksi 2 merupakan saksi terdakwa. Baiklah, sebelum saudara saksi 1 dan 2 memberikan keterangan pada persidangan kali ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah ataupun berjanji. Kepada kedua saksi, apakah siap untuk bersumpah ataupun berjanji? Saya bersiap Pak Hakim. Silakan berdiri. Saudara-saudara ikuti perkataan saya. Janji saksi. Janji saksi. Saya berjanji bahwa Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi di kasus ini saya sebagai saksi di kasus ini akan memberikan keterangan dengan benar akan memberikan keterangan dengan benar dan tidak lain dari yang kebenaran. dan tidak lain dari yang kebenarannya. Silakan duduk kembali. Saudara saksi telah berjanji sesuai menurut agama yang saudara anut. Maka dari itu kami mengharapkan saudara saksi dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, akan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti Pak Hakim. Oke. Saudara saksi korban, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam sidang ini? Saya mengetahuinya Pak, perkara pencurian yang terjadi di rumah saya. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya ubi itu? Saya bingung dan marah, serta saya akan mencari siapa yang mencuri ubi kayu milik saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang dan buktinya. Baik, baik. Ini dia Pak Hakim. Jadi kedua barang ini adalah merupakan bukti foto. Dan ini adalah barang yang telah dicuri. Apakah benar foto dan barang ini milik saudara? Benar Pak Hakim, itu ubi kayu milik saya. Kepada saksi terdakwa, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saksi korban? Ada Pak Hakim. Kepada saksi korban, di sini saya ingin bertanya, kapankah saudara mengetahui bahwa ubi kayu saudara sudah hilang? Pada saat itu sekitar pukul 3 sore, saya hendak pergi berkebun, namun saya melihat sedang mencuri ubi kayu. Namun saya fotolah pencuri tersebut. Maaf, saudara yang terhormat, saudara saksi yang terhormat. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwasannya sebelum ibu saya tertangkap dan dibawa ke kantor polisi, ibu saya sudah memberitahukannya kepada saya bahwasannya beliau sudah meminta izin kepada keluarga Anda sebelum mengambil ubi kayu tersebut. Jadi itu bukan pencurian. Saya tidak mengetahuinya, ibu Anda meminta izin kepada saya maupun keluarga saya. Diharapkan tenang. Tetapi ibu saya sudah meminta izin kepada salah satu dari keluarga Anda yang bernama Titik. Mungkin saja si Titik itu lupa memberitahukannya kepada keluarganya. Apakah masalah ini hanya sebagai kesalahpahaman saja? Anda bilang itu kesalahpahaman, saya sangat menolak kata-kata yang Anda lontarkan. Bisa saja Anda memanipulasi cerita dan pencurian ubi kayu itu untuk membela ibu kandung Anda. Kepada Bapak Hakim yang terhormat, saudara saksi korban yang terhormat dan seluruh saksi-saksi dan orang-orang yang ada di persidangan
saya ingin mengatakan bahwa saya tidak berbohong. Apa yang saya katakan itu benar. Saya tidak berbohong. Para hadirin, tenang. Pak Hakim yang terhormat, saya tidak bohong. Tolonglah Pak Hakim, meringankanlah hukuman yang dijatuhkan oleh ibu saya. Karena saya tidak berbohong, itu fakta. Pada Pak Ketua Hakim yang terhormat, saya sangat menolak kalau Bapak meringankan hukum ibu ini ataupun denda. Baik, keterangan dari saksi korban dianggap cukup dan benar yang dikatakan saksi korban. Apakah saksi terdakwa memiliki barang bukti berupa foto atau video? Kalau barang bukti berupa foto dan video, saya tidak ada Pak Hakim. Tapi semuanya tolong dengerin saya. Saya ada barang bukti, tapi yang saya katakan ini benar. Dan saya tidak berbohong. Pak Hakim, tolonglah Pak Hakim, saya tidak berbohong. Udah Pak, penjarakan aja ibu ini. Udah jelas gini nggak ada bukti. Para hadirin diharapkan tenang karena kita telah mendapatkan hasil. Baik, karena kurangnya bukti untuk menguatkan daripada saksi pembela terdakwa, maka menurut Undang-Undang Pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara jatuh kepada Ibu Hinata. Biarlah rakyat yang bodoh itu menerima nasibnya. Benar sekali Pak. Dan jika kita sudah tidak punya kekuasaan lagi, kita sudah akan menjadi sangat kaya raya. Ya, karena di balik itu ada UUD yang akan melindungi kita. Jadi kita bebas melakukan apa saja. Benar. Bagus. Kalian semua memang sahabat sejati. Oh ya, bagaimana dengan kasus anakku Danzo? Apakah sudah kau selesaikan? Tenang saja Pak. Kasus itu sudah saya selesaikan dengan cuan. Saya sudah menyogok polisi-polisi itu. Saya sudah memberi banyak duit kepada keluarga si korban. Dan jika perlu dibawa ke pengadilan, saya juga sudah siap. Saya sudah menelpon jaksa, hakim untuk menyelesaikan hal tersebut. Bagus. Para miskin akan takut jika menangani kasus ini. Benar sekali. Dan mereka akan membeli uang daripada kita ancam balik. Nah, silakan diminum, Pak. Makasih, Pak. Ya. Dedi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Katanya akan ada anggota baru di forum kita. Kira-kira siapa ya? Oh, sebentar lagi dia juga datang. Pagi semuanya. Pagi. Kita kumpul pagi ini akan membahas tentang rancangan undang-undang mengenai flora, agrikultur, dan kehutanan. Dara. Oh, flora, agrikultur, dan kehutanan ya. Oh. Ini adalah masalah penting yang harus kita selesaikan secepatnya. Udah lah Sunade, duduk dulu. Rapat pertama ngapain repot-repot? Duduk dulu Anggun Li, nggak usah banyak tanya. Hai Sunade, rancangan undang-undangmu itu memang hebat, tapi ini pembahasan yang berat untuk kita. Sudahlah, semua dari ini tuh PR aja. Ayo rekan-rekanku, penting atau tidak pentingnya, ini adalah tugas kita sebagai Dewan Perwakilan Rakyat yang harus memikirkan nasib rakyat. Alah, kamu ini anggota baru, banyak omong. Mau main hero-heroan kamu di sini? Ya kita memang hero yang ditugaskan untuk melindungi rakyat dari kelaparan, dan kita semua harus mendedikasikan hidup kita kepada rakyat. Ah, dedikasi hidup untuk rakyat. Banyak omong. Rapat selesai dan selesaikan itu sendiri. Tapi ini kan tugas kita, hei. Akulah jika melakukannya sendiri, aku juga bergerakkan untuk merealisasikan ini semua. Jika sudah begini, apa yang harus aku lakukan?
pintu buat si Pipi, udah pulang tuh. Oh iya Nyonya. Oh iya, Bi, makasih. Di mana Mimi? Kok nggak bukain pintu untuk saya? Lagi sibuk main handphone tuan di ruang tamu. Makasih. Mimi kemana sih? Kok nggak bukain untuk Pipi? Mimi gak khawatir sama Pipi. Enggak gitu, Pi. Mimi selalu nunggu Pipi pulang. Mimi takut Pipi kenapa-napa. Mimi sayang Pipi, jangan tinggalin Mimi. Mimi kangen Pipi, Mimi takut sendiri. Sungguh sayang Pipi, cuma Pipi. Mimi kangen yang lain, Mimi sungguh cinta Pipi, cuma Pipi. Pipi jangan main-main. Mimi kalau Pipi menunggu Pipi pulang, takut kenapa-napa. Pipi di luar sana. Mimi bisa aja godain Pipi. Oh ya Mi, soal kasus anak kita Danzo sudah Pipi urus, jadi Mimi nggak usah khawatir ya. Bener, Pi. Baguslah. Selama ada cuan, kita kan tetap aman. BDW, siapa sih, Pi, korbannya? Mimi nggak tahu. Namanya Itachi Mi, dari rakyat jelata. Biasa orang miskin akan memilih uang yang menurut mereka kecil, menurut kita kecil, menurut mereka besar. Nah, ini dia sudah datang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Silakan duduk. Bi, tolong ambilkan air minum untuk tamu saya. Baik Tuan. Nami, ini dia Pak Ubito yang menangani kasus anak kita. Bagaimana Pak? Apa semua sudah direncanakan sesuai keinginan saya bukan? Sudah aman Pak. Dari rekaman CCTV kejadian tabrak lari itu Pak, sudah saya bereskan dan saya hapuskan Pak. Dan beberapa saksi mata sudah saya bereskan juga. Sekarang tinggal komisi saya Pak. Jauh nih malah aman itu Pak. Sudah clear Pak. Kasus ini. Minum. Minum. Senang bekerja sama dengan Anda. Itachi, anakku. Ibu tidak tahu apa yang terjadi padamu saat itu, Nang. Orang miskin seperti kita harus menaati peraturan dalam berlalu lintas, sayang. Jika kita yang menjadi korban, maka tidak ada satupun hal yang bisa kita lakukan. Ibu tidak bisa melakukan apapun. Ibu hanya bisa mendoakanmu. Jika ibu membawa kasus ini ke pengadilan, maka kita yang akan diadili atas ketidakadilan di depan hukum. Ibu tidak mampu membawa kasus ini karena hukum. Ibu tidak mampu membayar jaksa. Keadilan itu mahal, sayang. Ibu tidak punya bukti. Ibu hanya punya mata dan kebenaran. Mengapa? Mengapa rakyat miskin seperti kita selalu dicedik dalam hal apapun? Mulai dari ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan semua terasa gelap, semua terasa sesak. Oh, Nangku, maafkan ibu. Itachi, anakku. Sudahlah ibu, tak usah menyalahkan dirimu. Kata Tuhan, mereka akan divonis di sana. Maafkan ibu, sayang. Ibumu yang sudah bungkuk ini tidak mampu lagi menegakkan keadilan untukmu. Maafkan ibu. Aku sudah mendapatkan keadilan yang abadi di keabadianku sekarang. Nanti ketika tiba saatnya, kita akan melihat hukuman bagi mereka bersama-sama. Anakku. Anakku. Terima kasih, Bu.
Angin Bro, gimana nih bro? Pening kali aku nengok tugas skripsi ini. Numpuknya banyak-banyak. Pening kali aku kayak gini. Iya sih bro, memang tugasnya banyak kali bro. Gue baru judul bro. Mikirinnya capek kali cuma. Aku baru setengah. Ending setengah lawa apa ada ini ya kan. Baru masih mikir judul, belum lagi nulis judulnya. Parah, makin pening bro bahas kayak gini. Mending bahas yang lain lah, biar untuk refreshing otak deh. Oh ya ini, kalian tahu World Economic Forum? Nggak tahu apa itu? Tahun 2015, ketika ada World Economic Forum, aku dan temanku yang lainnya menyuarai World Equality Forum. Kenapa? Karena pada saat itu 82 orang terkaya di dunia sama dengan kekayaan separuh populasi di dunia. Bagaimana dengan negara kita? Sabar ya bro, ini datanya ada di HP nih. Oke lah bro, atur lo ya bro. Awak mah santai ya. Oh ini saya bacakan dulu ya bro. Oke bro, santai ya bro. Di Indonesia tidak jauh berbeda. Bayangkan, tahun 2008, 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 42 juta penduduk di Indonesia. Tahun 2010, naik lagi, kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 60 juta penduduk Indonesia. Tahun 2011 semakin menyakitkan hati kita. 40 orang terkaya di Indonesia sama dengan 77 juta penduduk di Indonesia. Tak cukup sampai di situ. Tahun 2017, kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia sama dengan kekayaan 100 juta penduduk di Indonesia. Sungguh menyakitkan sekali mengetahui di negeri yang kita cinta ini, so few have so much. Semua nih kesulitan. Tapi ini bukan soal angka, tapi ini soal luka kita bersama. Di mana masyarakat miskin yang have no power dan tidak memiliki a lot of money, maka mereka akan menjadi manusia yang sangat disiplin. Karena hukum di negeri kita ini bro, tidak pandang bulu terhadap masyarakat kalangan kelas bawah. Chandra, hal itu sudah tidak dianehkan lagi. Itu memang sudah terjadi di kalangan dunia. Hukum di negeri kita. Hukum di negeri kita ini kan. Hukum di negeri kita ini sudah tumpul ke atas bro, dan lancip ke bawah. Iya sih bro, memang sudah tidak aneh lagi. Sudah banyak kasus yang menyeleneh dan tidak berperi kemanusiaan diangkat ke meja hukum kita. Kalian tahu tidak tentang ibu-ibu yang dipenjara selama 5 tahun hanya karena mencuri 2 umbi kayu? Gimana lah bro, aku pun bingung ini. Soalnya belum lama ini aku denger bro, ada anak seorang pejabat yang menabrak anak lajang dari ibu-ibu miskin bro. Miris banget. Oh itu, aku tahu anaknya Bu Adel kampung sebelah kan? Nah iya bener, katanya sih anak pejabat itu menabrak anak Ibu Adel sampai tewas bro. Tapi anehnya lagi, kasus itu sampai sekarang itu nggak ada lagi dibawa ke meja-meja hukum. Lagian sih bro, dengar-dengar katanya pun memang Bu Adel ini disogok dengan sejumlah uang supaya tutup mulut dengan kasus tersebut. Jika Ibu Adel membuka kasus tersebut dan menuntut anak pejabat itu, maka hal yang akan terjadi adalah kebalikannya. Hah? Kebalikannya? Maksudmu apa Chan? Maksudnya itu, nanti keluarga pejabat itu akan memutarbalikan keadaan di mana Ibu Adel ini tidak akan mendapatkan keadilan, tetapi akan mendapatkan denda dengan jumlah yang pening bro, mikirinnya sumpah dah. Iya sih bro, lagian memang tidak ada bukti yang kuat yang bisa membela dan mewakili Ibu Adel ini bro. Kasian kali Bu Adel, tidak ada yang bisa membantu dia. Ya bagaimana lagi Chan, kalau misalnya kita mau bawa kasus ini ke jalur hukum, ya dananya harus besar dan terjamin anak pejabat itu yang menang. Gimana ya bro, aku dengar sekarang Ibu Adel itu tinggalnya sebatang kara bro. Apa kalian nggak punya cara untuk menegakkan hukum di negara kita ini? Ada bro, gue ada satu cara untuk mengatasi hal tersebut. Hah? Caranya? Sambil ngaduk-ngaduk kopi. Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam,
walau mulut bisa dibungkam, namun siapa mampu menghentikan nyanyian bimbang dan pertanyaan dari lidah jiwaku. Pada negeri itu, keadilan adalah janda renta ditinggal mati suami bernama kedamaian. Keadilan adalah yatim piatu meringkuk lemah menjauh dari serigala kekuasaan. Keadilan adalah kulit-kulit padi hitam terbakar bersama jerami lalu hilang di bawah hujan. Keadilan adalah najis bagi kotoran akal dan nafsu. Di negeri itu, keadilan adalah dukun tanpa ilmu. Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan. Dan apabila engkau tetap memaksa diam, kan ku siapkan untukmu pemberontakan. Sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau pusing. Sambil minum kopi, ngobrol sanes sini, sambil ngaduk-ngaduk kupi. Jangan bawa ke hati, ntar sakit. Nenek senam pagi, oi seksi sekali. Apa sih kuat? Boleh nyunat cucu haji, asal jangan nyunat gaji. Walat ngobrol di warung kopi.